Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Melanjutkan episode sebelumnya, di mana Ki Bocor, seorang mantri pameccakan dari Jepara, mencoba untuk membunuh Gusti Senopati. Namun usahanya ini gagal karena ternyata Senopati terlalu sakti untuk Ki Bocor. Keris sakti yang ditancapkan Ki Bocor ke dada Kanjeng Senopati tak mampu melukai tubuh Senopati. Siapa kamu? Aku penguasa hutan ini. Ki Bocor yang ketakutan kemudian melarikan diri ke tengah hutan, yang kemudian dikejar oleh makhluk suruhan Kanjeng Senopati. Kesatria busuk yang beraninya membunuh orang yang sedang tidur. Kurang ajar. Saya di sini, Ki Bocor. Ampun, Ki. Akhirnya Ki Bocor pun harus tewas di bumi Mataram akibat kebodohannya sendiri. Dan kejadian itu disampaikan Senopati kepada para tamu yang lain yang kemarin berada satu rombongan dengan Ki Bocor. Ki Bocor telah mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya sendiri. Kami merasa tidak enak pada Gusti Senopati. Ki Bocor memang menyimpan rasa dengki dan benci terhadapku, Kundalini. Kebumikan Menteri Pemajekan dari Jepara itu dengan baik-baik. Aku tidak suka laporan tanpa bukti-bukti yang jelas. Hamba cuma melaporkan apa yang hamba dengar, Gusti Sultan. Aku tidak butuh laporanmu tentang Mataram. Sin kemudian berpindah di Kerajaan Pajang, di mana diperlihatkan Mondosio tengah menghadap Sultan Hadiwijoyo. Mondosio mencoba melaporkan tentang apa yang didengarnya tentang Mataram kepada Kanjeng Sultan. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Sultan Hadiwijoyo justru marah atas laporan itu, hingga kemudian menjatuhkan hukuman kepada Mondosio. Aku muak dengan segala dalihmu. Tundukkan wajahmu. Kamu sedang berhadapan dengan penguasa Tanah Jawa. Ponggawa, cambuk Demang Tolol ini di alun-alun 50 kali. Kasihan Mondosio. Sebetulnya apa yang dikatakannya itu benar. Siapa dia? Dia Demang Kali Sengoro. Bubar Cukup. semuanya. Saya berniat baik kepada Sultan, tapi dibalas dengan siksaan. Caramu melaporkan itu yang salah. Apalagi kamu berani menatap wajah Sultan. Mau menang sendiri. Pengedan gemblongiko. Aku makin yakin bahwa kebenaran hanya milik mereka yang berkuasa. Merasa sakit hati atas kebijakan Sultan kepadanya, Mondosio pun kembali ke kademangannya dengan kemarahan yang mendalam. Dan hal itu diceritakannya kepada istrinya. Sultan juga manusia. Sama seperti kita. Dia sama-sama makan nasi seperti kita. Apa maksud Kakang? Kalau dia mampu menjadi sultan, kenapa aku tidak? Aku akan mendahului Senopati merebut kekuasaan. Rupanya atas kejadian yang baru saja dialami Mondosio tidaklah membuatnya sadar. Justru sebaliknya, Mondosio malah merasa tertantang, hingga kemudian mempunyai rencana gila. Dia bercita-cita ingin menjadi raja. Dia ingin merebut kekuasaan Pajang dari tangan Sultan Hadiwijoyo. Mondosio ingin mendahului Mataram memberontak kepada Pajang. Akan kumulai dari kawasan Gunung Burak ini. Seluruh kademangan akan kutaklukkan. Kakang sudah memikirkan akibatnya, dan yang pasti akan memakan biaya yang sangat besar. Seluruh kekayaan warisan Demang Wirojoyo, kau jual untuk membiayai rencana besar ini. Aku akan mengumpulkan pendekar-pendekar sakti dengan imbalan yang menggiurkan. Apapun saya akan korbankan untuk Kakang. Lebih semangat! Ya! Hidup kalian!
Kalisengoro! Siap! Pak Kalisengoro, tidak boleh dilecehkan. Siap! 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 Hidup Kalisengoro! Ini rencana besar. Aku benar-benar tertarik. Tuan akan mendapatkan segunung imbalan yang pasti sangat menguntungkan. Saya siap membantu Ki Demang Kembang Sempol. Malam ini aku akan menyerang ke Kademangan Cangkring. Kemudian Ledok Sari, baru kemudian Banyu Urip. Akhirnya hari yang direncanakan pun tiba. Mondosio benar-benar nekat dengan rencananya. Rencana Mondosio diawali dengan menaklukkan kademangan-kademangan di sekitaran perbatasan dengan Kademangan Kalisengoro. Salah satu dari kademangan itu adalah Kademangan Banyu Urip yang dipimpin oleh Demang Surakerti, di mana Nyai Basingah sangat menaruh dendam kepada Demang Banyu Urip itu. Surakerti, dia yang memotong tangan ayah saya. Dia yang telah membuat hidup saya dan Sri Katon menderita. Akan kuseret dia kemari untukmu, Nyai. Dengan kesaktian yang dimiliki Mondosio, ditambah para pengikut-pengikutnya yang telah dilatih dan dipersiapkan untuk menghadapi perang, tentu saja Mondosio dan pasukannya dapat dengan mudah mengalahkan kademangan-kademangan lain. Sampai akhirnya tibalah saatnya Kademangan Kalisengoro akan menyerang Kademangan Banyu Urip. Cepat kemasi pakaian kalian. Ayah tidak mau kalau terjadi apa-apa dengan kalian. Demang Kembang Sempol rupanya benar-benar ingin menguasai seluruh kademangan di lereng Gunung Burak ini. Kau jaga ibumu, biar Margo sirah bersama ayah. Mereka ada di desa Kidemang. Kita pertahankan tanah kita. Persiapkan pertahanan. Dengan kekuatan seadanya, Demang Surakerti dan pengikutnya mencoba mempertahankan kademangan mereka, meskipun mereka tahu musuh yang dihadapinya sangatlah kuat. Dan benar saja, akhirnya mereka harus kalah. Bahkan Demang Surakerti sendiri yang menghadapi Mondosio kini harus merasakan betapa saktinya Demang Kembang Sempol itu. Margo sirah, cepat lari. Satu-satunya orang Banyu Urip yang selamat dan berhasil melarikan diri dari penyerbuan orang-orang Mondosio adalah Margasira, putra dari Demang Surakerti. Sementara para penduduk lain yang masih selamat menjadi tawanan. Begitu pula dengan keluarga Demang Surakerti sendiri. Bahkan Demang Surakerti sendiri mendapat siksaan yang luar biasa. Tangannya dipotong oleh Nyai Basingah sebagai wujud balas dendamnya kepada Demang Banyu Urip itu. Karena dulu memang Demang Surakerti lah yang memotong tangan Macan Guling, ayah Nyai Basingah. Ikat dia dan seret. Orang ini berhutang banyak kepada saya. Dia yang bikin ayah saya tewas. Dia yang membuat kehidupan saya dan Sri Katon morat-marit. Aku tidak tahu siapa bapakmu. Kamu pasti kenal Ki Marta Parana dari Karangpulutan. Kamu tega membuntungi tangan ayah saya. Kamu anak perampok Janam itu. Iya, saya akan menagih hutangnya. Ku bayar hutangku. Laki-laki mendengar gunjingan tentang Senopati. Itu sebabnya aku memanggil kalian. Memang untuk musyawarah ini kalian kupanggil. Sin kemudian berpindah di Kerajaan Pajang, di mana Sultan Hadiwijaya kembali mendengar berita tentang Mataram yang membuat Sultan semakin resah antara percaya dan tidak percaya. Karena itulah Sultan Hadiwijaya mengumpulkan putra-putranya yang menjabat sebagai adipati di daerahnya masing-masing. Dan dari musyawarah itu, atas usul dari Pangeran Benowo, putra tertua Kanjeng Sultan, Sultan Hadiwijaya kemudian mengutus putra-putranya untuk pergi ke Mataram guna melihat apa yang sebenarnya terjadi di bumi Mataram. Ampun Ramanda Sultan. Sebaiknya Ramanda mengirimkan kami ke sana. Kalau hanya mendengar laporan orang, rasanya kurang pas.
Sebab setiap orang punya penilaian yang berbeda. Bagaimana pendapatmu, Ki Pati? Sebaiknya memang begitu, Kanjeng Sinuwun. Hamba setuju untuk mengirimkan rombongan penilai ke sana. Benowo saya serai tugas memimpin rombongan itu. Kami benar-benar merasa bunga. Priagung-priagung Pajang kerso rawuh kemari. Sebenarnya tujuan utama Gusti Benowo, Kanjeng Adipati Tuban, sekedar untuk meninjau sampai seberapa jauh kemajuan Mataram. Nggih. Sebentar lagi kita akan sampai di Randul Lawang, Kanjeng Pangeran. Pertemuan mengharukan antara Senopati dan Pangeran Benowo terjadi. Ya, Pangeran Benowo adalah putra Kanjeng Sultan yang paling dekat dengan Senopati. Mereka berdua sudah bersahabat sejak masih kanak-kanak. Sebenarnya sudah sering Dinda merencanakan untuk ke Mataram, tapi selalu bertabrakan dengan pekerjaan lain. Ramanda Sultan juga sudah sangat kangen bertemu dengan kakak. Benar-benar luar biasa, Kanda Senopati. Sayangnya dalam rombongan dari Pajang itu terdapat Adipati Tuban yang memang kurang suka dengan Senopati dan juga tentang perkembangan Mataram. Sehingga dalam kunjungan itu, Adipati Tuban selalu mencari-cari masalah dengan Senopati. Saya sangat mengagumi benteng ini, Kanda Senopati. Sebenarnya, ini hanya pagar biasa. Tapi pagar dan benteng itu kan beda, Ki Juru. Sebaiknya kita jangan meributkan soal itu dulu. Ini Ronggo, anak pertama saya. Saya baru mendengar joget rangin. Malam harinya, seperti yang direncanakan Senopati, diadakan sebuah pertunjukan untuk menyambut atas kedatangan tamu agung dari Pajang itu. Pertunjukan itu adalah sebuah tari bernama Tari Rangin. Sebuah kesenian baru di Mataram yang berasal dari gabungan antara pencak silat dan tari. Namun dari pertunjukan inilah terjadinya masalah besar untuk Mataram. Silakan. Joget Rangin lebih cocok untuk berpasangan Adi Benowo. Kanjeng Eyang, boleh saya menemani berjoget? Diawali dengan niat Raden Ronggo, putra Panembahan Senopati, yang berniat ingin ikut meramaikan acara joget rangin itu. Sedikit catatan di sini, Raden Ronggo adalah putra Panembahan Senopati yang sakti mandraguna. Bahkan kesaktian yang dimilikinya itu telah ada sejak dia lahir. Namun sayangnya Raden Ronggo memiliki sifat yang gampang marah. Dia sering tidak mampu mengendalikan emosinya. Izinkan Ananda untuk ikut meramaikan. Tidak usah, Ronggo. Kamu duduk saja menonton. Sebenarnya Kanjeng Senopati sudah mencoba menghalangi putranya itu untuk tampil. Namun Adipati Tuban berulah. Dia meminta Raden Ronggo untuk tampil dan bahkan terkesan menantangnya. Hingga akhirnya ini yang terjadi. Loh, kenapa dilarang Senopati? Kalau ini hanya tarian, tentu tidak akan ada bahayanya toh. Lalu apa salahnya? Anakmu tidak boleh ikut. Kalau ini... Coba kau yang menjajalnya. Lagi-lagi Adipati Tuban kembali berulah. Dia menyuruh pengawal kepercayaannya untuk berlaga menghadapi Raden Ronggo. Dan bahkan terkesan serius karena Adipati Tuban malah memberikan keris pusakanya untuk dipakai menghadapi Raden Ronggo. Seolah-olah Adipati Tuban memang serius ingin melukai putra Senopati itu. Saya lihat anakmu sangat luar biasa, Senopati. Apa maknanya, Adipati? Kenapa Raden Ronggo menyerang prajurit Pajang dengan sungguh-sungguh? Itu tadi kenapa saya melarang anak saya ikut berjoget rangin. Jadi pengawalku tertarik untuk menjajalnya. Terserah Kanjeng Adipati kalau begitu.
Jogoboyo. Apa maksudnya, Kanjeng Adipati? Saya tidak mau melihat darah di sini. Iya. Haji Kebal. Rupanya itu yang menjadi andalan Wong Mataram. Tunjukkan pada kesatria Mataram itu bahwa ilmu kebal itu sudah lazim di negerimu. Jogoboyo. Jogoboyo. Aduh Gusti. Akhirnya hal yang tak diinginkan pun terjadi. Raden Ronggo tak mampu menahan emosinya. Hingga kemudian tanpa ada yang bisa mencegah, Raden Ronggo mengeluarkan sebuah pukulan jarak jauh gelap ngampar. Sebuah ilmu kadigdayaan tingkat tinggi yang sangat disegani di dunia persilatan kala itu. Dan akibatnya Ki Jogoboyo dari Tuban itu pun harus tewas seketika. Anak itu sakti Gusti. Jogoboyo. Naikkan jenazah Ki Jogoboyo ini ke atas kudanya. Malam ini juga kita harus berangkat. Terserah Dimas Adipati. Aku tidak mau Manggoloku dikubur di bumi Mataram. Kami sangat menyesal atas kejadian ini. Kami juga minta maaf atas kunjungan kami yang terlalu singkat ini. Tapi kenapa kamu mengeluarkan ajian gelap ngampar? Jumawa. Atas kejadian yang tak sengaja itu terjadi, membuat Senopati menjadi marah besar kepada Raden Ronggo. Hingga kemudian membuat Raden Ronggo merasa sakit hati kepada ramandanya itu. Dan kemudian Raden Ronggo memutuskan untuk pergi dari rumah. Adipati Tuban akan mempengaruhi Ramanda Sultan. Itu semua akan merugikan kerja Ramandamu. Mengerti kamu? Goblok! Ampun Romo, hamba menyesal. Sombong. Ronggo, mau kemana? Nah, Ronggo! Anak itu memang sudah sejak kecil susah diatur. Kesaktian yang dia miliki sudah ada sejak dia lahir. Kenapa saya yang disalahkan? Oke lor, sampai di sini episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisah ini di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.